Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Janur Agustin dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Jakarta dengan NPM 70192102922. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyederhanaan pembelajaran tatap muka. Pendidikan di masa pandemi. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi. Karena sekolah tatap muka itu belum diizinkan oleh pemerintah, karena kita juga harus memutus wabah mata rantai virus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Tetapi teknologi tidak dapat selamanya menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar. Karena pada dasarnya interaksi belajar dan pelajar dan pengajar itu dibutuhkan secara tatap muka atau bertemu secara langsung. Kendala dalam penerapan PJJ yang pertama adanya metode pembelajaran yang tidak fleksibel, yaitu bisa jadi antara murid dan guru itu tidak mudah untuk menyesuaikan, yang dimana biasanya mereka melakukan presentasi, belajar mengajar secara tatap muka, di sini mereka harus terbiasa menggunakan HP, menggunakan laptop, atau hanya sekedar menggunakan Google Classroom. Yang kedua, membutuhkan kontrol diri yang tinggi dari gangguan eksternal, yang dimana kita harus membiasakan diri dan mencari cara agar tidak bosan, juga menghilangkan stres, itu tidak mudah karena kita sehari-hari hanya menatap layar HP, laptop, dan kita tidak mendapatkan refreshing apapun. Yang ketiga, jaringan dan fasilitas, yang dimana tidak semua murid dan guru mempunyai jaringan dan fasilitas yang mendukung untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Selanjutnya, tantangan PTM ini terbatas. Yang pertama ada di kesehatan mental, yang dimana edukasi itu bukan hanya sekedar memperoleh tentang nilai, kerjasama, dan kompetensi, di mana murid itu juga bisa merasa lelah karena mereka hanya melihat layar HP, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik murid dan guru. Yang kedua, adanya perasaan cemas dan khawatir, yang dimana mereka cemas dan khawatir karena merasa sudah tidak mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, adanya keterlambatan belajar, yang dimana murid akan lebih sulit untuk menerima ilmu atau materi yang disampaikan melalui Google Meeting, Google Classroom, atau sekedar lewat Zoom Meeting. Selanjutnya, guru selama PJJ ini dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelajaran, yang dimana semua guru ini mempunyai batas kreativitas masing-masing, dan tidak semua guru bisa mengatasi dan menghadapi murid-murid yang jumlahnya ini tidak sedikit. Kemudian peserta didik selama PJJ ini juga dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran secara tuntas, yang dimana belum tentu murid-murid ini mengerti apa materi yang sudah disampaikan, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya, juga adanya kendala fasilitas anak yang dari berbeda-beda jenis. Belum tentu semua anak ini memiliki jenis handphone yang canggih atau provider yang mendukung untuk melakukan PJJ. Selanjutnya ada wacana dimulainya PTM terbatas, yang dimana pemerintah sudah memiliki rencana untuk melakukan pada bulan Juli tahun 2021, tetapi pemerintah masih ragu untuk menerapkannya. Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan untuk mengenai PTM terbatas, yaitu mulai pada 7 Juni 2021. Kemudian tantangan PTM terbatas ini pertama belum tentu mendapatkan izin dari Pemda setempat, karena Pemda ini memegang wewenang yang sangat kuat ya untuk mengizinkan adanya PTM terbatas ini. Kemudian belum semua tenaga pendidik itu melakukan vaksinasi. Selanjutnya kesiapan sekolah melakukan PTM ini sangat terbatas. Dan yang paling penting adalah izin orang tua dari murid-murid yang akan melakukan PTM. Selanjutnya solusi PTM terbatas ini yang pertama kita akan mungkin kita bisa melakukan sosialisasi atau pengarahan untuk
guru-guru, terlebih mereka ini harus dilakukan fokus untuk membangun pondasi kecakapan guru di masa kurikulum darurat ini, yang dimana belum tentu semua guru ini mudah menerima PTM terbatas ini ya. Kemudian kita juga akan mendampingi kepala sekolah dalam menerapkan kesiapan PTM terbatas ini, karena mungkin akan ada pembatasan dari 50% per murid dalam kelas ini yang bergantian untuk melakukan PTM terbatas. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi jangka panjang dengan memperluas bimbingan teknis kepada guru dengan menggunakan metode pembelajaran campuran. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.